Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang file server menggunakan Samba di Debian 10. Jika pada video sebelumnya kita telah mengkonfigurasi agar direktori Samba atau file server hanya dapat diakses oleh user-user yang telah didaftarkan, atau setiap user harus login terlebih dahulu untuk mengakses file server. Nah, di situ dapat diketahui bahwa untuk memberikan user, maka harus kita tambahi setiap user dan didaftarkan di dalam file smb.conf. Nah, sebenarnya ada cara praktis agar kita tidak perlu menambahkan satu persatu user tersebut ke dalam file smb.conf, yaitu dengan membuat user group. Jadi dengan menggunakan user group, maka setiap user-user yang ada di dalam grup Samba tersebut akan dapat mengakses file server Samba. Sekarang kita akan lakukan untuk pembuatan user group di Samba. Kita hapus layar. Pertama, kita sebelumnya telah membuat dua user Samba. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah grup, yaitu grup Samba, yang nanti akan dijadikan sebagai tempat mendaftar untuk user-user grup Samba. Caranya, gunakan perintah add group, lalu kita tentukan nama grupnya. Misalnya kita beri nama grup Samba. Nah, setelah kita buat nama grup Samba, selanjutnya kita daftarkan user-user yang telah dibuat sebelumnya ke dalam grup Samba ini. Caranya dengan menggunakan perintah user mod min g, lalu kita berikan nama grupnya, yaitu grup Samba, lalu kita tentukan nama usernya, yaitu pemakai 1. Begitu juga kita daftarkan untuk pemakai 2 ke dalam grup Samba. Oke, sudah selesai. Sampai di sini kita juga bisa nanti menambahkan nama-nama pemakai atau user lainnya ke dalam grup Samba ini. Lalu kita buka file. Karena kita sudah berada di Samba, tentu kita tinggal membuka smb.conf. Lalu kita masuk ke dalam konfigurasi Sambanya. Yang sebelumnya sudah kita lakukan konfigurasi di sini. Nah, di sini kita tinggal cukup merubah nama file usernya, di mana sebelumnya tertulis pemakai 2, atau pemakai 1, maka kita tinggal menggantinya dengan nama grup yang didahului dengan tanda add grup Samba. Jadi add grup Samba ini merupakan valid user untuk grup Samba, sehingga seluruh user yang berada di dalam grup Samba nanti bisa mengakses. Nah, di sini kita tidak lakukan perubahan pada nama direktorinya, nama path dalam direktorinya, atau folder yang berada di home. Jadi kita gunakan saja folder yang sudah ada sebelumnya. Walaupun sebenarnya bisa kita ganti dengan folder-folder lain. Kita simpan, lalu enter, lalu kita restart konfigurasi Sambanya. Nah, setelah berhasil, lalu kita buka kembali Windows Explorer, kemudian kita map network drive. Sekarang kita coba menggunakan user 1, kita klik backslash 2 kali, lalu IP server, kemudian nama
Foldernya tadi adalah Samba 2. Lalu finish. Nah, kita login dengan user pemakai, yaitu pemakai nama-nama user yang berada dalam grup Samba, yaitu pemakai 1, passwordnya root. Ya, sudah bisa dibuka menggunakan user 1 atau pemakai 1. Sekarang kita coba dengan menggunakan pemakai 2. Kita disconnectkan dahulu. Kita coba menggunakan pemakai 2. Map network drive. Kita gunakan drive B 192, 168, 101, Samba 2, lalu finish. Kita gunakan user lain, pemakai 2, root. Oke, berhasil. Ternyata pemakai 1 dan pemakai 2 yang merupakan kedua user yang telah didaftarkan di dalam grup Samba ternyata sudah berhasil masuk ke dalam file server. Sekarang coba kita gunakan user lain yang tidak termasuk di dalam grup Samba. Nah, di sini kita tidak memiliki user, jadi kita harus buat user baru. Maka kita buat dulu sebuah user baru. Caranya user add, lalu kita berikan namanya pemakai 3. Kemudian kita daftarkan user 3 ini sebagai pengguna Samba atau user Samba. tsmb password min a pemakai 3. Passwordnya kita buat root. Ya, sudah. Lalu kita restart Samba. Kemudian kita coba di klien, kita uji apakah user atau pemakai 3 ini bisa mengakses file server di Samba. Kita gunakan misalnya E 192.168 IP server 101 Samba 2. Finish. Kita gunakan pemakai 3, passwordnya root. Nah, ternyata tidak bisa login menggunakan pemakai 3 karena pemakai 3 tidak termasuk user yang telah didaftarkan di dalam grup Samba. Demikian, kita telah berhasil membuat user group pada Samba dan mendaftarkan user-user tersebut ke dalam grup Samba yang telah dibuat sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.